someone. I get it. You were expecting Sylvie. What? This is your first time. Halo Volgers, bagaimana kabarnya? Jumpa lagi dengan saya di channel Best Tonton. Film kali ini bercerita tentang Rebecca yang memiliki rahasia yang sangat tidak biasa dan bahkan tidak diketahui oleh sahabatnya. Orang terakhir di bumi yang dia harapkan untuk mengungkapkannya adalah pendamping dengan harga tinggi bernama Paris. Dan bagaimana akhir dari ceritanya? Tidak berlama-lama, mari kita saksikan kisah film A Perfect Ending yang dirilis pada tahun 2012. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. Film dibuka seorang dokter yang mengungkapkan sebuah penyakit kepada pasien wanitanya bahwa dia memiliki sedikit pilihan untuk hidup akibat penyakit yang dideritanya, di mana pengobatan terasa sangat terbelakang untuk menyarankan perihal tindakan operasi, namun dampak yang sangat sedikit dalam memperpanjang hidup. Kita melihat Rebecca atau Barbara Neven bersama suaminya Mason Westrick atau John Hurt. Mason meminta Rebecca untuk menandatangani saham-saham miliknya agar dia bisa terhindar dari pemeriksaan, di mana dia menganggap agar mereka sedikit kreatif dalam menjalani kehidupan. Lalu kita melihat Paris adalah seorang wanita muda berambut gelap yang bekerja sebagai gadis pendamping atau panggilan mahal, tetapi pada dasarnya adalah seniman kreatif. Rebecca merasakan kekosongan emosional dan menceritakan kepada dua sahabatnya bahwa dia tidak pernah bahagia bersama Mason, dan bahwa dia dan Mason hanya berhubungan sekali setiap 6 bulan, yang tidak masalah baginya. Salah satu temannya menyarankan agar Rebecca mencoba layanan pengawalan yang sangat rahasia yang dijalankan oleh sepupunya sendiri, Morgan Fairchild. Rebecca pertama kali bertemu Paris dengan pertemuan yang sangat rahasia, di mana Rebecca masih gugup menghadapi Paris yang masih muda, begitu tenang, elegan, dan menakjubkan. Sekarang kita melihat Rebecca telah menjalani kehidupan yang kaya, namun tidak bahagia dalam menciptakan keluarga yang tampaknya sempurna dengan suaminya Mason. Tanda-tanda masalah adalah permusuhan mereka terhadap satu sama lain dan pendapat yang bertentangan tentang apakah Jessica, putri satu-satunya Rebecca yang memiliki ayah yang berbeda, harus menerima bagian saham yang sama dari bisnis keluarga sebagai saudara tirinya. Terungkap bahwa Mason telah berusaha dan mungkin berhasil menyerang Jessica di masa lalu. Rebecca kembali bertemu temannya dan curhat tentang kepribadiannya, dan kedua temannya menyarankan untuk mencoba dengan berani bertemu dengan Paris. Lalu Rebecca menelpon agennya dan meminta kembali pertemuan dengan Paris. Kali ini Rebecca tampaknya sudah memiliki keberanian untuk menerima Paris. Namun kedatangan wanita yang dipesan bukan Paris namun wanita lain. Rebecca menjadi ketakutan, jadi dia meminta wanita itu untuk pergi. Keesokan harinya setelah Rebecca melakukan pemesanan kedua, Paris tiba di depan pintu yang mengungkapkan Rebecca telah keluar dari zona nyamannya. Rebecca mencoba menawarkan segelas minuman untuk memulai perbincangan mereka. Namun Paris lebih suka berkonsentrasi pada hal-hal yang tidak membuatnya pusing. Saat itulah Rebecca bertemu Paris dan melalui serangkaian pertemuan yang sangat rahasia, Rebecca akhirnya menerima kemajuan lembut Paris dan mencapai tujuannya berhubungan dengan wanita lain dan mengalami kebahagiaan dan kepuasan sejati.
Kami mengetahui bahwa Paris yang sangat dihargai atas jasanya tampaknya menderita karena kesalahan masa lalu yang membawanya ke profesi ini. Tersirat bahwa suami Paris meninggal setelah dia secara tidak sengaja mendorongnya ke jalan dan dia ditabrak mobil tak lama setelah hari pernikahan mereka. Rebecca lah yang kemudian membantu Paris melepaskan masa lalunya dan menyembuhkannya. Sementara itu, salah satu dari 3 anak Westrik menemukan laporan medis kanker yang tidak dapat dioperasi yang disembunyikan Mason Westrik di meja kantornya. Mereka semua menghadapi Rebecca dan bertanya apakah dia sudah mengetahuinya selama ini. Anak-anak berasumsi bahwa laporan itu merujuk pada ayah mereka dan Rebecca memberitahu anak-anak itu dan mereka tidak boleh menyebutkannya. Rebecca menghubungi pendamping lain, teman Paris, dan memberinya amplop uang untuk membantu Paris meninggalkan dunia pendamping dan mengejar bakat artistiknya. Dia mengungkapkan bahwa dia adalah orang yang menderita kanker dan bahwa dia sedang sekarat. Setelah itu Rebecca membuat keputusan berani untuk mengucapkan selamat tinggal pada Paris pada pertemuan yang terakhir kali mereka bertemu. Menjelang akhir film, Rebecca terlihat sebagai kupu-kupu, gadis cantik dan manusia yang baik hati. Seseorang yang telah belajar melebarkan sayapnya karena hubungannya dengan Paris. Di adegan terakhir, Paris memiliki pameran seninya sendiri setelah pemakaman Rebecca. Jessica mendekati Paris dan memperkenalkan dirinya saat 2 sahabat menonton dan berkata, "Saya ingin belajar tentang ibu saya di akhir." Demikian video alur ceritanya, saya harap Anda menyukainya. Berlangganan lebih banyak konten seperti ini dan tekan tombol suka untuk membantu kami. Juga tinggalkan komentar jika Anda ingin kami rekap film favorit Anda. Sampai jumpa dan selalu berhati-hati.